Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Brilian Dewa Estianto dengan NIM 2022 dan NIM akhirnya 427 dari kelas pemrosesan bahasa alami kelas C. Baik, di sini langsung saja saya ingin menjelaskan tentang terkait laporannya, yaitu dengan judul Analisis Sentimen pada Ulasan Produk Elektronik Menggunakan Live Bias dengan Teknik Pemrosesan Bahasa Alami. Baik, di sini ada pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Jadi, banyak konsumen yang mengandalkan ulasan produk untuk membuat keputusan pembelian, terutama di platform e-commerce. Jadi, eh, analisis sentimen ini menjadi penting untuk memahami bagaimana konsumen merasa terhadap produk tertentu. Nah, jadi dalam penelitian ini, analisis sentimen diterapkan pada ulasan produk elektronik untuk mengklasifikasikan sentimen yang sebagai positif, negatif, atau netral. Baik, tujuannya yaitu untuk menggunakan naive Bayes untuk mengklasifikasikan sentimen dalam teks ulasan produk elektronik, lalu menerapkan teknik NLP, yaitu terdapat pembersihan teks atau clean text, tokenisasi, penghapusan stop words, dan lemmatization untuk memproses data ulasannya. Nah, jadi di sini ada metodologinya. Yang pertama ada pre-processing data, yaitu ada representasi teks, modeling, dan evaluasi. Nah, untuk tinjauan pustakanya yaitu terkait NLP sendiri, yaitu cabang dari AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Nah, jadi tujuan utama NLP ini untuk memungkinkan komputer memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia dengan cara yang berguna. Nah, lalu untuk Nefby sendiri yaitu salah satu model yang lumayan banyak dipakai yaitu untuk digunakan dalam klasifikasi teks. Nah, jadi model ini didasarkan pada teorema Bayes yaitu menghitung probabilitas sebuah kategori atau label berdasarkan fitur-fitur yang ada. Nah, untuk metode dan implementasinya di sini ada representasi teks yaitu ada BOW atau backup word, word embedding, dan TF-IDF. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dari ketiga representasi teks. Nah, untuk kelebihan BOW sendiri yaitu mudah diterapkan dan dipahami dan baik digunakan pada teks yang pendek dan padat. Untuk kekurangan yaitu tidak mempertimbangkan urutan kata sehingga kehilangan konteks kata dalam kalimat atau tidak memahami makna dalam kata. Lalu di sini ada word embeddings atau word to fact biasanya disebutnya, yaitu untuk kelebihannya yaitu untuk menyediakan representasi kata yang lebih kaya karena mempertimbangkan konteks dan menangkap hubungan semantik antar katanya. Nah, untuk kekurangannya yaitu memerlukan dataset yang besar dan pelatihan yang memakan waktu untuk menghasilkan embeddings yang berkualitas. Nah, jadi dibanding dengan BOW, embeddings memerlukan lebih banyak perhitungan dan lebih sulit diimplementasikan. Nah, untuk TF-IDF sendiri yaitu TF yaitu term frequency yaitu mengatur seberapa sering sebuah kata muncul dalam sebuah dokumen dibandingkan dengan jumlah kata total dalam dokumen tersebut. Nah, jadi semakin sering kata muncul dalam dokumen, semakin tinggi nilai TF-nya. Untuk IDF atau Inverse Document Frequency yaitu mengukur seberapa penting sebuah kata dalam seluruh koleksi dokumen. Nah, jadi kata yang sering muncul di banyak dokumen akan memiliki IDF yang rendah karena tidak memberikan banyak informasi yang penting. Nah, lalu di sini ada kelebihannya dari TF-IDF yaitu kata-kata yang memiliki makna lebih besar dalam dokumen akan mendapatkan bobot yang lebih tinggi. Nah, untuk kata yang kekurangannya yaitu sama kayak BOW dan TF-IDF tidak mempertimbangkan urutan kata sehingga hubungan antar kata dalam kalimat masih bisa hilang maksudnya. Nah, di sini contoh TF-IDF misalnya dua kalimat I love machine learning dan kalimat kedua yaitu machine learning is fun. Nah, dengan TF-IDF, model ini akan memberikan bobot yang lebih tinggi pada love karena di kalimat pertama kata ini lebih spesifik untuk kalimat tersebut. Sementara kata machine dan learning akan mendapatkan bobot yang lebih rendah karena muncul di kedua kalimat. Nah, di sini saya menggunakan RJA untuk dengan menggunakan word cloud. Jadi di sini untuk menampilkan kata-kata ya terkait di sentimen positif, negatif, atau netral. Nah,
Di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini untuk positif di sini lebih banyak, banyak yang positif dan untuk negatifnya hanya sekitar 1000-an. Nah, lalu untuk hasil evaluasi model di sini akurasinya yaitu 84%, 84,20%. Lalu classification report menunjukkan bahwa model dapat mengklasifikasikan sentimen dengan cukup baik dengan akurasi tinggi pada kelas positif. Tetapi ada kesulitan dalam mengklasifikasikan sentimen netral karena memang naive Bayes ini pada umumnya susah untuk memahami suatu makna dari kata. Jadi untuk memahami dari sentimen netral itu juga susah jadinya. Nah, untuk prediksinya yaitu sistem dapat menerima teks masukan dan memprediksi sentimen ulasan sistem sebagai positif, negatif, atau netral. Misalkan, the product is amazing, I love it. Nah, sentimen memprediksi untuk teks yang dimasukkan yaitu bersentimen bernilai positif. Nah, untuk kesimpulannya, model F-Bayes berhasil mengklasifikasikan sentimen dari ulasan produk elektronik dengan akurasi 84,20%. Nah, teknik pemrosesan bahasa alami seperti TF-IDF, tokenisasi, penghapusan stop words, dan lemmatization terbukti efektif untuk mempersiapkan data untuk model klasifikasi ini. Nah, untuk rekomendasinya, eh, yaitu dapat dipertimbangkan untuk menggunakan teknik deep learning seperti LSTM atau long short term memory atau BERT. Nah, memang untuk model BERT ini yaitu termasuk ke dalam transform, yaitu model yang sangat-sangat akurat lah. Bisa dibilang sangat akurat untuk prediksi suatu kata. Untuk memahami makna dari suatu kata. Nah, untuk penggunaan word embedding dan word to fact dapat memperbaiki representasi kata. Nah, baik, langsung saja ke codingannya. Jadi di sini ada yang pertama itu data cleaning. Jadi load dulu datasetnya, lalu check missing values. Nah, lalu step selanjutnya yaitu menghapus data duplikat. Nah, terus yang keempat ada menampilkan sampel data dan yang kelima itu untuk cek distribusi ratingnya. Jadi untuk memberikan eh, pemahaman visual terkait datanya. Jadi apakah datanya ini banyak eh, sentimen bernilai positif, negatif atau netral. Nah, ini untuk mengkonversi rating ke dalam sentimennya. Nah, ini untuk negatif, netral, dan positif. Nah, di sini untuk outputnya, lalu di sini bisa dilihat distribusi rating, yaitu ratingnya itu 5 yang paling banyak. Jadi kategori 3 sampai 5, 4 sampai 5 itu termasuk kategori dari sentimen positif. Untuk 3 itu netral, 1 dan 2 itu untuk negatif, ya, sentimen negatif. Nah, ini untuk hasil dari distribusi sentimen berdasarkan hasil dari rating ini. Nah, selanjutnya dilakukan teknik processing. Nah, teknik processing di sini terdapat membersihkan teks, tokenisasi, menghapus stop word, dan lemmatization. Nah, yang pertama membersihkan teks, yaitu menghapus karakter khusus, angka, dan ubah ke lowercase. Yang kedua ada tokenisasi untuk ubah menjadi daftar kata. Jadi kata-katanya itu dipisah-pisah menjadi satu kata. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada menghapus stop words untuk menghapus kata-kata seperti is, and, the, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu lemmatization untuk mengubah kata menjadi bentuk dasar. Nah, ini untuk hasilnya, outputnya. Lalu selanjutnya ada representasi teks. Jadi menggunakan BOW, TF-IDF, dan word embeddings. Nah, setelah itu di sini untuk hasil outputnya. Dan yang selanjutnya itu ada EDA, Exploratory Data Analysis. Ya, jadi saya menggunakan word cloud. Nah, menggunakan word cloud. Jadi untuk mengetahui kata-kata mana yang positif, netral, dan negatif. Baik, langsung saja ke outputnya. Nah, jadi untuk word cloud sentimen positif itu ada good, lalu ada sound quality, nice, right, awesome, dan yang lain-lain. Nah, untuk sentimen netral, di sini ada good juga ada. Jadi word, much, best, good product, bad. Jadi campuran antara sentimen
negatif dan positif. Nah, untuk sentimen negatif di sini ada poor, lalu ada low, ada was, dan yang lain-lain. Nah, di sini untuk good, ini jadi kok bisa di sini ada good itu bis, terkadang itu kata good ini di apa itu eh, tergabung ke kalimat negatif. Gitu. Jadi sentimen apa itu salah apa itu ada contoh kalimat negatif. Jadi di situ juga ada tersanding dengan kata good ini. Jadi bisa jadi makanya di sini ada kata good. Baik, selanjutnya yaitu training data. Jadi di sini membagi data, 80% itu untuk training dan 20%-nya untuk testing. Jadi 80% training ini untuk mempelajari dataset dari datanya dan 20% testing ini untuk eh, mengetes dari hasil training. Nah, di sini menggunakan RFIDF untuk representasi datanya dan mengubah label menjadi numerik. Nah, lalu membuat dan melatih model dari Naive Bayes. Nah, selanjutnya ada prediksi data uji dan evaluasi modelnya. Dan didapatkan akurasi Naive Bayes, model Naive Bayes ini mendapatkan 84,20%. Dan dari hasil akurasi ini, 84,20% ini, kita perlu untuk memvalidasi apakah memang benar hasil 84% ini memang hasil nyata gitu. Jadi saya membuat sebuah prediksi sentimen. Jadi di sini saya memasukkan sebuah kalimat dan dari kalimat ini akan diprediksi oleh model dari sistem ini apakah kalimat yang saya masukkan itu termasuk kalimat yang negatif, positif maupun netral. Dan di sini sudah saya masukkan kalimatnya, the product is amazing, I love it. Nah, sentimen prediksi untuk teks yang dimasukkan yaitu bernilai positif. Nah, mungkin itu saja terkait eh, presentasi untuk project dari MySkill. Jadi saya mengikuti project dari MySkill. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.